Kadang-kadang dia berpikir untuk ibadah, kadang-kadang dia juga menyalurkan hawa nafsunya di dalam jalan yang benar, maka ini disebut manusia. Jadi kalau bapak-bapak, ibu-ibu punya tetangga pikirannya cuma nafsu, otaknya hanya nafsu. Sudah begitu nafsunya bukan di jalan yang benar, berarti manusia itu namanya golongan hewan. Manusia sudah semua dijamin rizkinya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana cara Allah menjamin? Tentu ketentuan dan syarat berlaku. Di antara ketentuannya adalah manusia harus berikhtiar, berusaha dan berdoa. Ini modal utama memahami ayat tersebut, bahwa kita akan dijamin rizkinya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Para hadirin, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, maka jangan pernah takut kita nggak makan. Jangan pernah takut kita nggak dapat rezeki. Jangan pernah khawatir kita nggak dapat kecukupan untuk menjalani kehidupan ini. Pepatah mengatakan rizki musang tak akan pernah diambil oleh harimau. Mengapa yang diisyaratkan musang dan harimau? Karena harimau merupakan hewan yang buas. Seyogianya andai rizki itu tertukar atau rizki itu bisa diambil oleh orang lain, maka harimau akan mengambil seluruh rizki musang. Walhasil sampai hari ini masih banyak musang yang berkeliaran dan hidup. Bahkan ada musang yang sampai dibuat menjadi kopi, yaitu kopi tuak. Saya bicara bukan nyinggung DKM, tapi ngasih tahu kalau pembicaraan saya sudah lemas, berarti belum datang kopinya. Hadirin yang dimuliakan Allah, nggak akan tertukar rezeki kita, maka tidak boleh takut. Kadang-kadang kita lihat ada orang yang berusaha hanya semaksimal mungkin, karena rezekinya sudah ditakar, karena rezekinya sudah ditentukan, maka sekeras apapun usahanya, sekuat tenaga apapun yang keluar dalam jiwanya, tidak akan mencapai batas rezeki yang sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga sebaliknya. Ada orang tidak mengeluarkan tenaga, bahkan tidak keluar keringat, tetapi kalau Allah sudah jamin rizkinya banyak, rizkinya berkah, maka dia akan mendapatkan jatahnya yang harus dia peroleh dan dia terima di dunia ini. Kalau saja mereka yang bekerja keras, banting tulang, bahkan keluar keringat, merupakan orang yang akan dapat uang lebih banyak, maka tentulah kuli bangunan mereka yang memiliki uang paling banyak. Karena itu kita nggak pernah tahu, tapi kita harus yakin bahwa kita semua akan dijamin mendapatkan rezeki. Tapi kita tidak pernah tahu berapa jumlah atau nilai rezeki yang akan kita dapat. Tugas manusia ikhtiar dan juga dengan doa. Jangan hanya ikhtiar tanpa doa, maka orang tersebut tergolong sombong. Ikhtiar tanpa doa sombong. Jangan pula doa terus, tetapi ikhtiarnya tidak ada, ini kosong. Sia-sia bagaimana terjadi di zaman Sayyidina Umar. Ada seorang di dalam masjid, dia berdoa, ya Allah, jadikanlah hamba ini orang kaya, jadikanlah hamba ini orang yang banyak harta, bergelimang harta. Di pagi hari terdengar dia berdoa seperti itu, di siang hari pun demikian, di malam hari pun demikian. Sayyidina Umar melihat orang tersebut, memperhatikan,
Apa jawab Sayyidina Umar? Ditanya orang tersebut, kenapa engkau berdoa ingin menjadi orang kaya, tetapi aku tidak melihat engkau berusaha? Apakah Tuhan akan menurunkan uang dari langit? Tentunya tidak. Maka berusahalah, baru berdoa, agar apa yang kita inginkan itu menjadi sempurna saat diimbangi antara usaha dan doa. Hadirin rahimakumullah, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga usaha terus. Ini membuat hati kita menjadi keras saat kita tidak imbangi dengan doa. Sebab apa? Kita akan merasa rizki, uang, harta, fulus yang kita dapat, kita merasa bahwa hal tersebut hasil jerih payah kita tanpa ada sebuah takdir atau turun tangannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillahi min. Lalu apa itu rizki? Rizki adalah bahasa Arab yang sudah menjadi bahasa Indonesia. Banyak sekali bahasa Indonesia diambil dari bahasa Arab. Rizki, masjid, bahasa Arab, ikhlas, bahasa Arab, tapi sudah terserap menjadi bahasa Indonesia. Ya, kata ulama, ar-rizqu huwa ma yuntafa'u bihi. Rizki adalah sesuatu yang diambil manfaat. Kalau saat ini Bapak punya kendaraan motor, motornya digunakan berangkat dari rumah ke masjid, maka motor Bapak adalah rezeki Bapak. Saat ini Bapak punya kendaraan mobil, amin. Amin. Ini aminannya nggak yakin ini. Mobil Bapak gunakan untuk bekerja, Bapak gunakan untuk usaha, Bapak gunakan untuk berangkat ke masjid, ya, berangkat ke tempat-tempat manapun Bapak inginkan. Maka di saat itu namanya mobil Bapak merupakan rezeki Bapak. Tapi berbeda dengan uang yang kita miliki. Rezeki dengan milik berbeda. Bapak yang punya ATM, lalu menabung setiap bulannya, ditabung di ATM, ditabung di bank, lalu terkumpul setiap bulan dicicil, ada tabungan 10 juta. Amin. Nah, kalau 1 tahun berarti sama dengan berapa? Sebulan 10 juta 1 tahun. Hah? Hitung duit aja cepet banget kayaknya. 120 juta. Ya, apakah yang ada di dalam ATM Bapak 120 juta itu merupakan rezeki Bapak? Bukan. Jangan sekali-kali yakini itu rezeki Anda. Itu adalah milik Anda. Sesuatu yang Anda miliki. Disinilah perbedaan antara milik dengan rezeki. Kalau milik belum tentu kita manfaatin, dan belum tentu jadi rezeki kita. Tetapi kalau rezeki, sesuatu yang sudah kita manfaatkan. Pakaian Bapak, peci Bapak, sarung Bapak, celana Bapak, nih kameramen, HP, ya, kamera, ini mic, dari pula punya rezeki masjid ini, ya, gelas, ini kemudian tisu, ini apa, air, semua yang sudah kita rasakan manfaatnya itu adalah rezeki kita. Tapi kalau yang masih kita tabung itu baru milik kita. Saat 120 juta yang ada di ATM, lalu kemudian keesokan harinya kita meninggal dunia, apakah kita manfaatkan 120 juta itu? Tidak. Sekali-kali kita belum pernah tahu saat kita wafat, apakah yang kita miliki, apakah yang kita punya itu akan kita rasakan manfaatnya. Nah, inilah perbedaan antara rizki dengan milik. Jadi yang kita miliki belum tentu menjadi rizki kita, tetapi yang kita sudah manfaatkan itu juga termasuk, dan itu adalah rizki kita. Lanjut ini Pak. Bu, lanjut Bu. Maka ada orang mengumpulkan harta tapi tidak makan hartanya.
Ada orang tidak mengumpulkan harta, tapi dia mendapatkan rezeki dari orang yang mengumpulkan harta tersebut. Subhanallah, inilah rahasia Allah. Kita tidak pernah tahu apakah rezeki yang kita miliki, apakah rezeki yang kita punya itu akan kita manfaatkan atau tidak. Nah, qad yajma'u al-mal ghaira akilihi. Terkadang harta itu dihimpun tapi dimakan bukan yang menghimpun harta tersebut. Dan sebaliknya terkadang orang makan bukan dari hartanya, melainkan diberikan rezeki dari arah yang dia tidak pernah duga. Ibadah Allah, jamaah pejuang subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Itulah bagaimana kita bisa membedakan antara rezeki dengan milik. Maka kita jangan pernah khawatir. Semua kita pasti akan diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Meskipun kita tidak pernah mengetahui berapa nominal rezekinya, berapa jumlah banyak rezekinya, dan berapa yang kita akan peroleh sampai kepada ajal kita datang dan nyawa kita habis selesai di muka bumi. Ibadah Allah, hadirin hadirat rahimakumullah. Nah, ini nggak ada yang pernah tahu soal ini. Karena ini apa? Rahasia. Jadi tugas manusia apa? Tugas manusia kita hanya ikhtiar doa, ikhtiar doa, ikhtiar doa. Dan ingat, ada kunci yang membuat seseorang akan mendapatkan rezeki semakin banyak. Di antaranya sedekah. Bisa bicara sedekah karena kotak sudah mulai berjalan. Jadi jangan ada yang pura-pura ngantuk atau pura-pura merem. Di antara pintu rezeki itu adalah kalau kita mau mendapatkan lebih banyak lagi, itu bersedekah yang pertama. Nah, ini memang panitia ini paham sekali. Saya lagi bicara pintu rezeki, dia keluarin ini. Mana qasamalun min sadaqah. Tidak akan berkurang harta karena sedekah. Tidak akan berkurang harta karena sedekah. Semakin kita banyak bersedekah, semakin banyak pula harta yang akan kita dapatkan. Dan tidak boleh kita menghitung dengan akal pikiran kita tentang persoalan rezeki. Sebab apa? Yang kita hitung belum tentu akan kita peroleh. Yang kita hitung belum tentu akan kita dapat. Justru seringkali hitungan kita meleset dari apa yang kita dapat selama hidup di dunia ini. Supaya apa? Kita sadar bahwa dunia ini ada yang maha mengatur. Supaya apa? Kita paham bahwa dunia ini ada yang maha menentukan. Bukan kita yang menentukan. Tugas manusia hanya berusaha, adapun hasil itu adalah ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah berfirman, man jaa'a bil hasanati falahu 'asyru amsalha. Siapa yang datang dengan satu kebaikan, Allah akan balas 10 kebaikan. Yang hari ini beramal 10.000, semoga pulang dapat 100.000. Amin. Yang hari ini beramal 100.000, semoga pulang dapat 1 juta. Amin. Kalau tidak 100.000, jangan ikut amin. Yang hari ini beramal 50.000, semoga pulang dapat 500.000. Nah, kita meyakini hal ini karena dunia ini teorinya, ilmunya dengan Al-Quran dan hadis. Dan Al-Quran dan hadis mengajarkan kepada kita bahwasanya dengan kita banyak bersedekah, Allah akan berikan rezeki kita lebih dari yang kita tidak pernah duga-duga. Bahkan saking dasarnya, subhanallah, itu sedekah tersebut bisa membuat orang dikejar-kejar oleh harta. Ibadah Allah, ini kita masuk pada musim haji. Sedekah itu tidak selamanya dengan uang.
Bisa dengan tenaga, bisa dengan usaha yang kita punya, bisa juga sedekah dengan senyuman. Minimal sedekah itu senyuman, Pak. Kata Nabi, tabassumuka fi wajhi akhika sadaqah. Senyuman Anda di hadapan saudara Anda itu adalah sedekah. Tapi syaratnya senyum dianggap sedekah harus ada lawan senyum. Jangan pernah sekali-kali senyum sendirian, karena khawatir dianggap orang gila. Ini begitu amal lewat, senyum aja. Kenapa senyum? Karena senyum aja sudah sedekah. Nah, ini janji Allah Subhanahu wa ta'ala. Minimal dengan usaha. Apa yang saya maksud dengan usaha tersebut? Jadi musim haji dulu ada orang Solo, Pak. Ada orang Solo di sini, Pak? Ada orang Solo? Nah, ada orang Solo tahun 2010 kalau tidak salah. Dia punya profesi sebagai tukang becak. Profesinya tukang becak. Subhanallah, Masya Allah, tinggalnya di bawah kolong jembatan. Ini yang dibilang rizki tidak pernah bisa didalar dengan akal. Saat dia tinggal di kolong jembatan dengan istrinya, ya, dan dia kerja serabutan, tapi kerja utamanya hanya narik becak. Satu saat dia merenung bersama istrinya. Di usia yang sudah cukup tua, 50 atau 60 tahun gitu. Singkat cerita, dia berbicara dengan istrinya, mungkinkah kita berangkat haji? Kata istrinya, kalau Allah berkehendak, tidak ada yang tidak mungkin. Yang penting kita punya ikhtiar. Mulai saat itu tertanam rasa jiwa keinginan yang kuat untuk berangkat haji. Subhanallah, jangankan buat nabung dengan materi, Pak. Buat makan satu hari sekalipun sulit bagi mereka. Bayangin, Pak. Makan sehari sekali saja sulit, tapi mau berangkat haji, mungkin atau tidak? Kalau kita bicara akal tidak mungkin. Tapi kalau kita bicara kuasa Allah mungkin. Diamalkan sedekah ini. Saya nggak bisa sedekah dengan orang lain melalui uang, tapi saya bisa sedekah dengan orang lain melalui tenaga dan usaha saya. Apa yang dia lakukan? Mulai saat itu bertekad, saat ia sepakat dengan istrinya untuk berangkat haji, alhasil dia menggratiskan setiap penumpang di hari Jumat. Ini amal yang ditanam untuk berharap kepada Allah agar bisa diberangkatkan haji. Subhanallah, begitu dimulai di hari Jumat, 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, sampai 1 tahun. Puncaknya di 1 tahun, apa yang dia temukan? Allah kirim orang kaya punya mobil ekstrail, bannya bocor di tengah jalan. Orang kaya ban bocor di tengah jalan, jauh dari tempat tubles. Itu kalau tidak bertemu dengan orang, dia juga bingung bagaimana cara bawa mobilnya, Pak. Alhasil lewatlah tukang beca ini, dipanggil dengan orang kaya tersebut. Kata orang kaya itu, Bapak bisa panggilkan atau antarkan saya ke tempat tukang tambal ban? Oh siap. Hari itu hari Jumat, Pak. Diantri. Panggilan tukang ban, kemudian membenarkan peristiwa yang terjadi pada orang kaya itu, bannya bocor. Setelah diperbaiki bannya, terus orang kaya itu mau memberikan upah kepada tukang beca. Tukang beca menolak. Dikasih 50.000 menolak, 100.000 menolak.
500.000 menolak, dia jalan. Akhirnya orang kaya pas saat pulang dia berpikir, siapa orang itu yang menolong saya? Saya tidak kenal, tetapi saya kasih uang dia pulang. Dapat beberapa pekan dia penasaran mencari orang itu. Pak, kalau orang berdasi, mobil mewah, menolak uang, mungkin dia karena sudah kaya. Tapi ini profesinya tukang beca, dimintain tolong, dia menolong. Tapi setelah dibagi uang dia menolak. Ada apa gerangan? Di pertemuan selanjutnya Allah takdirkan dia bertemu kembali karena penasarannya orang kaya itu. Dicarilah tukang beca itu. Pas kebetulan hari itu hari Jumat juga. Orang kaya dengan sengaja dia naik ke becanya, minta diantar keliling dengan jarak yang bukan sedekat, 5-10 kilo. Masya Allah. Terus dilakukan, terus dijalankan. Karena apa? Dia punya keyakinan dengan cara dia beramal dengan tenaganya di setiap hari Jumat, dia tabung ini sebagai keyakinan modal dasar Allah berangkatkan dia haji. Diputar kembali. Masya Allah, orang kaya memuji tukang beca tersebut. Dikasih 1 juta nolak, 2 juta nolak, 3 juta nolak, sampai 5 juta nolak. Cash Pak. Dikasih uang, dikabulin uang, ditolaklah sama orang tukang beca itu. Akhirnya orang kaya tersebut bertanya, mengapa Anda menolak? Tadinya nggak mau cerita dia, dipaksa cerita. Saya berniat mau berangkat haji, dan saya hanya punya amal dengan cara seperti ini. Saya gratiskan di setiap hari Jumat siapapun penumpang yang naik ke atas beca saya. Subhanallah, menangis orang kaya itu. Kemudian dia datang ingin mengetahui di mana tempat tinggal bapak beca itu. Tambah menangis dan sedih dan terharu saat melihat rumahnya di bawah kolong jembatan, hanya dengan ditutup triplek dan hordeng. Subhanallah, dia tinggal dengan istrinya. Begitu orang kaya tersebut tahu di tempat tinggalnya yang kumuh, alhasil tersentuh hatinya. Allah sentuh hatinya, berangkatin orang ini. Akhirnya diminta KTP-nya, dibuatkan paspornya, didaftarkan saat itu juga. Allah berangkatkan haji. Subhanallah. Mungkin kalau di Jakarta nggak ada tukang beca, Pak, tapi adanya ojek online. Maka yang berpikir nggak mungkin gua berangkat haji karena profesi gua gojek doang, nggak mungkin gue bisa ke Mekah karena profesi gue cuma Shopee Pay, nggak mungkin gue jangan bilang nggak mungkin Pak. Coba tes. Kalau Anda sebagai Gojek online, ya driver online, ya Grab online, silakan tes. Begitu ngetes 1 hari masih keliling Jakarta, bulan depan ada yang minta anterin ke Bandung, bulan depan lagi ada yang minta anterin ke Purwakarta. Nah ini tantangannya luar biasa Pak. Orang kalau sudah niat, tantangannya luar biasa. Orang mau ibadah, tantangannya luar biasa. Gak pernah ke masjid, begitu ke masjid sendalnya hilang. Lebih baik sendal hilang di masjid daripada sendal tidak pernah dibawa ke masjid. Betul Pak? Betul Pak? Betul Bu? Sendal hilang di masjid itu lebih baik daripada punya sendal nggak pernah dibawa ke masjid. Sendalnya nggak pernah dibawa ke masjid, bagaimana dengan orangnya? Nah, tapi saat ini nggak boleh pakai sendal jepit naik motor. Nyeker aja lu nyeker. Nah, itu disuruh nyeker aja. Nah, hadirin rahimakumullah, nggak ada yang pernah tahu. Subhanallah, orang itu diberangkatin haji atas kuasa Allah. Maka jangan pernah membatasi kekuasaan Allah dengan keterbatasan pikiran kita.
Saya ulangi, jangan pernah membatasi kekuasaan Allah dengan keterbatasan pemikiran kita. Kita dianugerahkan akal, dianugerahkan pikiran, tapi ingat, pikiran dan akal kita itu terbatas. Sedangkan maha kuasanya Allah tidak pernah terbatas. Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Kalau Allah udah mau jadi, kalau Allah udah punya pengen jadi, nggak pakai nunggu, nggak pakai harus masuk akal, nggak pakai dengan teori pikiran kita. Kadang-kadang di luar dugaan kita. Kalau Allah sudah takdirkan terjadi, maka terjadi. Tidak ada satupun yang mampu menghalangi. Ini kuasa Allah. Begitu pula dengan memahami sebuah konsep rezeki. Maka kata Imam Malik, rezeki itu ada dua. Rizqun ya'ti wa rizqun yukta. Ada rezeki datang, ada rezeki didatangkan. Ada rezeki kita kejar, ada rezeki mengejar kita. Imam Malik pernah berdebat dengan Imam Syafi'i soal rezeki. Dulu Imam Syafi'i itu digendong oleh ibunya dari Gaza ke Mekah. Imam Syafi'i dari Palestina ke Mekah, digendong oleh ibunya karena ibunya berharap ini anak menjadi ulama besar. Begitu sudah di Mekah dilepas, belajar, pindah lagi belajar ke Madinah, bertemu dengan ulama besar namanya Imam Malik bin Anas. Imam Syafi'i berguru dengan Imam Malik bin Anas. Imam Malik berguru dengan Imam Abu Zinad. Imam Abu Zinad berguru dengan Imam A'raj. Imam A'raj berguru dengan Imam Kharijah. Imam Kharijah berguru dengan Imam Zaid bin Thabit. Imam Zaid bin Thabit berguru dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Silsilah keilmuan Imam Syafi'i. Begitu berguru dengan Imam Malik, apa saya mau katakan soal rezeki? Kata Imam Syafi'i saat itu masih jadi murid, Pak. Pemikirannya belum jauh, pandangannya belum luas. Kata Imam Syafi'i, gak mungkin Tuan Guru kita mendapatkan rezeki tanpa usaha. Ini makom, Pak, jangan dipraktekin kecuali pada orang-orang yang sudah sampai pada makom tertentu. Kata Imam Malik, sangat mungkin tanpa usaha orang dapat rezeki. Karena rezeki ada dua, rezeki yang datang ke kita dan kita yang datang ke rezeki itu. Kita yang menjemput rezeki itu atau rezeki yang mendatangkan kepada kita. Kata Imam Syafi'i, enggak mungkin. Yang namanya rezeki harus kita yang datang dan mengejar. Singkat cerita, begitu saat mondok Imam Syafi'i kehabisan bekal. Dan Imam Syafi'i itu punya keahlian menjahit, Pak. Ya, keahlian yang menenun. Saat beliau kehabisan bekal, beliau mencari di masyarakat setempat siapa yang ingin pakaiannya ditenun atau dijahit. Dicarilah, dapat pekerjaan hal itu. Kemudian dia dibagi upah. Setelah dibagi upah, dia ingat kepada gurunya. Akhirnya hasil jeripaya yang dia cari, pekerjaan tersebut, upahnya dia sisihkan juga untuk gurunya. Dia bagilah datang ke Imam Malik. Kata Imam Malik, hahuwa rizki yukta. Ini rizki yang datang sendiri. Kata Anda tidak mungkin. Baru Imam Syafi'i berpikir, berarti mungkin rizki itu mengejar kita. Dan tetapi walaupun biasanya rizki itu kita yang mengejar. Nah, ini berlaku bagi orang-orang yang sudah memiliki keyakinan tajam dan kuat kepada Allah. Jangan kita lantas seperti ini kemudian besok gua nggak usah kerja, besok gua nggak usah buka toko, ntar juga ada yang gedor sendiri tokonya, maling, bobol maling gitu. Nah, besok enggak, tetap kita berusaha, tetapi maka ini tidak bisa dilakukan oleh makom-makom tertentu kecuali kalau kita
sudah benar-benar yakin kekuatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, bahwa rizki tidak selamanya materi. Ini yang perlu diketahui. Kadang-kadang kita sering memandang rizki itu hanya uang. Cuan. Money. Tapi kita tidak berpikir bahwa rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah itu rizki. Anak yang salehah itu rizki. Teman yang baik, teman yang tidak menipu kita, itu rizki. Kemudian tetangga, sahabat yang setia menemani kita, itu pun rizki. Kesehatan, sehat sama uang mahalan mana Pak? Bu, sehat sama uang mahalan mana Bu? Mendingan sehat nggak punya duit, apa sakit banyak duit? Nggak ada pilihan dulu ketiga, semuanya sehat banyak duit. Ya, mendingan sehat nggak punya duit, apa sakit punya duit Pak? Hah? Yang benar nih. Hah? Mendingan sehat nggak punya duit, apa sakit punya duit? Hah? Mana Pak? Saya diundang ke Bekasi, orang kaya, anggota dewan. Ya Allah, begitu sudah ceramah, ya diajak ke rumahnya makan, semuanya ada Pak. Bandeng pasmol ada, cak gurame ada, gabus pucung ada Pak. Ya, semur jengkol ada, sambal petai ada, semua makanan ada. Dia persilakan saya, Pak Ustaz silakan makan. Yang enak Ustaz. Saya disuruh cobain di makanan semua yang udah dihidangkan. Begitu saya sudah sendok, Masya Allah, dalam hati saya ini perbaikan gizi ini. Tapi dia tidak nyendok, dia tidak makan. Saya makan dengan senang, dengan lapar, dan nambah saya. Melihat lauk enak Pak, nambah Pak. Lumayan. Orang kalau biasa makan gak enak, terus diajak makan enak, nambah. Orang biasa makan enak, terus diajak makan gak enak, agak nafsu. Nah, ini saya makan nambah. Tapi saya lihat dia, Sohibul Bait kok gak makan gitu. Nah, gak lama dia panggil pembantunya, Boel, ambilin itu makanan saya di atas rak. Ya, bubur nasi. Bubur nasi. Makannya hanya dengan air putih. Saya tanya selesai makan, kenapa Bapak siapkan hidangan ini tapi Bapak gak makan? Pak Ustaz, saya udah lama sakit. Padahal Bu, rumahnya ada 5, mobilnya ada 4, istrinya ada. So tahu banget lu. Ya Allah, tapi makannya kata dia sudah 2 tahun 3 tahun terakhir ini hanya bubur. Mendingan punya duit sakit apa enggak punya duit sehat? Pak, halo. Nah saya biar kata kagak punya duit sehat, apaan aja sih habok ini makanan. Iya kan, saya makan apa aja, nggak pakai pikir, makan pokoknya enak, ya kan. Tapi punya duit banyak, nggak bisa menikmati uangnya karena makannya kata dokter nggak boleh A, nggak boleh B, nggak boleh C, nggak boleh D, ini nggak boleh, itu nggak boleh, ini pedas nggak boleh, manis juga nggak boleh. Akhirnya data makannya yang tawar-tawar saja. Roti tawar, bubur, air putih, ya Allah. Jus juga nggak boleh. Nah, Pak, ya, rizki yang kita ambil manfaatnya. Karena yang kita miliki belum tentu jadi rizki kita. Sebab apa? Boleh jadi kita punya harta banyak, tetapi kita tidak bisa menggunakan harta itu, terutama di
di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ada orang ya enggak bersyukur atas rezeki suaminya. Bu, mendingan rezeki banyak tidak berkah apa sedikit berkah? Hah? Banyak berkah. Gua gak ngasih pilihan yang itu. Mendingan rezeki sedikit berkah apa banyak berkah? Pak, halo, bapak nih bapak. Dikit berkah, banyak enggak berkah? Hah? Mana nih? Dikit? Yang benar. Nah, apa sih Ustaz berkah? Bedanya rizki berkah dengan enggak berkah. Kita kalau ini, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a. Ya Allah, kami mohon padamu ilmu manfaat wa amalan mutaqabbala. Kami mohon amal kami ya Allah diterima, wa rizqan wasi'an halalan thayyiban mubaraka. Ya Allah, berikanlah rezeki yang halal, yang baik, yang luas dan yang berkah. Jangan lupa bawa yang berkah ini. Ada orang duitnya banyak tapi nggak berkah. Ada orang duitnya dikit tapi berkah. Apa bedanya? Tetangga saya kerjanya di pabrik, gaji UMR berapa mau UMR Pak? Berapa UMR Pak? 4.600.000. Pulangnya jam 5 sore. Sampai di rumah, ini dia punya istri yang kurang qanaah. Mohon maaf, punya istri yang kurang qanaah, kurang menerima apa adanya. Padahal gajinya udah UMR. Kata istrinya, bang, sayang, lu pulang tiap hari jam 5 sore, kan masih ada panjang waktu sampai malam. Coba kalau lu ngojek bisa tambah duit kita dari segini. Lakinya disuruh laki biar kata di luar galak, kalau bini yang nyuruh dan takut juga Pak. Benar apa enggak? Ya betul nih, berarti takut semua mau bininya. Karena dia takut dan dipaksa, disuruh nyari tambahan, dikerjain. Ngojek, bis maghrib dia ngojek, pulang jam 12 malam. Alhamdulillah dapat 100.000. Begitu pulang pertama kali narik, tuh kan bang, kata bininya, lumayan 100.000. Kalau kali 30 hari sama dengan 3 juta, tambah 4.600.000 sama dengan, cepet-cepet orang sini hitungnya, 7.600.000. Udah bang, terus sekarang setiap pulang kerja ngojek, karena disuruh berangkat ngojek setiap hari habis maghrib, pulang malam, berangkat besok pagi lagi, pulang sore, lanjut maghrib sampai malam. Setiap hari benar dapat 100.000. Alhamdulillah, hampir setiap hari stabil itu 100.000. Begitu 1 bulan, bulan tersebut dia dapat 7.600.000. Tetapi apa yang terjadi? Karena berangkat dari istri yang punya hati kurang qanaah, walhasil kena tipes. Dan tiap malam diporsir gitu. Ya, nggak pakai jaket. Ya, kemudian suruh narik tiap malam, masuk rumah sakit dapat 1 bulan. Na'udzubillah min zalik. Begitu di rumah sakit, disuruh dokter 3 hari 3 malam habis
habis 9 juta. Tekor apa enggak? Nombok apa enggak? Berkah apa enggak? Makan tuh 7 juta. Kadang-kadang kita melihat yang banyak itu lebih enak, padahal belum tentu. Seringkali yang sedikit lebih membuat seseorang menjadi nyaman dan terasa. Masya Allah Pak, saya ceramah di Tangerang Pak, ya, dari rumah mau berangkat ya. Logikanya itu kalau bawa kendaraan sendiri harus ngisi bensin sendiri, ya kan, ngisi tol sendiri dan lain sebagainya. Subhanallah, malam itu ada orang mau nyiapin mobil. Akhirnya saya duduk manis di mobilnya, ya. Iya, nggak kasih saya isi bensin, dia nggak kasih saya isi tol, sampai ke tempatnya, sampai pulang lagi. Ya Allah, nggak keluar sepeser pun Pak. Padahal emang di kantong saya nggak ada duit. Tapi kadang-kadang sedikit itu bisa terasa banyak. Saat itu berkah. Namun sebaliknya banyak itu masih terasa sedikit. Saat yang banyak itu tidak bernilai berkah. Maka kita pengen hidup ini berkah, rezeki kita berkah. Apa tanda-tanda berkah? Kita berusaha nyari yang halal. Kita berusaha menerima apa yang ditetapkan Allah. Kadang-kadang kan kita gak puas. Ini mohon maaf, yang bikin penyakit qanaah itu tidak tertanam dalam diri kita, karena seringkali kita kurang bersyukur kepada Allah. Padahal kata Allah, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Ya, kalau kalian bersyukur, kami akan tambah rezekinya. Tapi kalau kalian kufur, maka sesungguhnya azabku amat sangat pedih. Azab bukan hanya di akhirat dalam ayat tersebut. Azab di dunia apa? Tidak pernah merasa puas atas ketetapan Allah, itu azab. Tidak pernah merasa cukup atas rezeki yang Allah kasih, itu azab Pak. Tersiksa batinnya, tersiksa jiwanya. Karena apa? Ya Allah, mengapa giliran dia buka warung bakso, pembelinya banyak, giliran gua kagak, giliran gua yang buka sedikit. Padahal gua udah lebih duluan buka daripada dia. Kenapa dia yang ramai pelanggannya? Jangan-jangan dia naburin tanah kuburan kali ya. Nah, ini kan kadang-kadang kita akhirnya mikir begitu. Persaingan tidak dilakukan dengan cara sehat. Akhirnya kita berburuk sangka kepada orang yang usahanya lebih maju daripada kita. Akhirnya kita berpikir negatif kepada orang yang lebih sukses dari kita. Jangan-jangan dia miara tuyul second kali ya. Ini kadang-kadang kita berpikir. Ini karena kurangnya bersyukur, akhirnya sifat qanaah tidak tertanam dalam diri kita. Wa'iyasubillah. Selain sedekah Pak, cara paling ampuh untuk rezeki kita bisa tambah banyak, jangan pernah iri dengan rezeki orang lain. Ini, jangan pernah iri dengan rezeki orang lain. Maka kita sering banyak baca surah Al-Falaq. Min syarri hasidin. Kita harus berlindung kepada Allah dari penyakit hasud. Hasud, orang yang selalu SOS, senang orang susah, susah orang senang. Akhirnya hidupnya selalu susah. Karena ketika dia melihat tetangganya beli motor baru, palanya yang punya. Tetangganya beli mobil baru, dia yang gak nafsu makan 3 hari. Tetangganya punya istri baru, dia mati. Ini karena apa? Selalu gak puas dengan pemberian Allah. Tidak menerima apa yang telah ditetapkan Allah. Padahal ini merupakan kunci pintu rezeki yang akan kita dapat lebih dari yang kita duga. Karena apa? Karena kita bersyukur dan menerima dengan ketetapan Allah.
Jangan pernah iri, jangan pernah cemburu. Mungkin itu bagian dia, mungkin itu rezeki dia. Rezeki saya nanti dengan yang lain, rezeki saya nanti dengan cara yang lain, rezeki saya nanti dengan pintu yang lain. Berbaik sangka terus kepada Allah, berbaik sangka terus dengan Allah, maka Allah akan baikkan keadaan kita. Kata Allah dalam hadis kursi, Ana inna dhanni 'abdi bi. Saya bagaimana prasangka hamba saya. Kalau hamba saya menyangka bahwa saya bisa berikan rezeki sebanyak-banyaknya, maka saya akan berikan. Tapi kalau hamba saya menyangka bahwa saya tidak mungkin memberikan dia rezeki dengan pintu yang banyak, maka saya akan sempitkan rezeki. Kita harus terus baik sangka sama Allah. Nanti Allah yang akan bukakan jalan yang baik saat kita sudah baik dengan Allah dalam prasangka kita. Insya Allah. Satu, sedekah. Yang kedua, jangan pernah iri dengan rezeki orang lain. Ini kunci. Yang ketiga, amalan yang paling hebat. Apa? Amalan Quran dan amalan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Surah Nuh ayat 10. Istaghfiru rabbakum istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Pas bel tandanya sudah habis. Alhamdulillah. Udah ya, segini aja ya. Hah? Nah, ini yang ngebelin yang di luar apa yang di dalam sendiri nih? Terakhir, kunci rezeki terakhir, kunci rezeki terakhir. Bu, terakhir kata Allah, istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Perbanyak istighfar. Perbanyak istighfar. Di antara amalan Nabi yang tidak pernah Nabi lepas setiap hari adalah istighfar. Dalam riwayat Imam Muslim, berapa kali Nabi istighfar? 70 kali. Dalam riwayat lain 100 kali. Gak pernah putus. Setiap hari. Itu apa manfaatnya? Wa yumdidkum bi amwal. Allah kasih rezeki yang banyak. Tadi yursil sama alaikum midrara, saat kering Allah kasih hujan lebat, musim kekeringan, dan Allah kasih harta. Wa banin, bahkan walaupun Anda sudah diponis oleh dokter, oleh rumah sakit manapun Anda tidak akan memiliki anak, ingatlah saat dunia ini berkata Anda tidak akan memiliki keturunan, ketahuilah langit belum tentu berkata demikian. Ketuk pintu langit dengan membaca istighfar. Wa yumdidkum bi amwalin wa banin. Allah kasih anak keturunan, walaupun mohon maaf seluruh rumah sakit sudah memvonis Anda tidak akan memiliki keturunan, tapi masih ada harapan kepada Allah dengan pintu istighfar. Wa yumdidkum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhar. Bahkan dikuatkan dalam hadis Nabi, man lazimal istighfar, siapa yang enggak pernah putus beristighfar, ja'alallahu min kulli hammin faraja. Allah akan titipkan hatinya tenang terus, enggak takut, enggak khawatir, ya, enggak cemas. Wa min kulli dhikin makhraja. Setiap
berhadapan dengan masalah, nggak selesai itu masalah. Selalu mudah masalahnya selesai. Selalu gampang mencari solusi dari problem. Wa ja'ala wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Lebih dari itu, Allah kasih rizki dari arah yang dia tidak pernah duga. Astaghfirullah Rabbal Astaghfirullah lebih keras lagi. Bacanya gimana Ustaz? Astagfirullah, udah paling singkat. Mau lebih panjang, saya nggak puas. Mau panjangan dikit, Astagfirullahaladzim. Mau panjangan lagi, saya Astagfirullahaladzim wa atubu ilaih. Mau panjangan lagi, Astagfirullahaladzim wa liwalidayya wa li jami'il muslimin wal muslimat. Mau panjangan lagi, pakai Sayyidul Istighfar. Abu laka bi dzanbi faghfirli, dan seterusnya. Itu bisa. Ya, mau lebih enak, itu bacanya pakai nada tadi. Astagfirullah Rabbal Baraya. Ya, mau tidur, ya, mau nyicil. Saya nggak bisa sekali baca 100, ya cicil. Habis subuh 20, ya kan? Habis isya, habis zuhur 20, ya. Habis asar 20, habis maghrib 20. Mau tidur 20. Mau nidurin anak 20. Anaknya udah tidur, mau nidurin bini. Nah, udah mikir sendiri dah. Wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Ustaz memberikan tuntunan pilihan yang dimana apakah sehat kita tidak punya harta, atau banyak harta kita sakit. Jadi istilahnya yang dua ini sangat luar biasa dan berat untuk pemilihnya. Tapi saya berpikir tadi, merenung, kalau dari Nabi, sabda Nabi, ajaban di amril mukmin inna amrohu kullahu lahu khairun. Jadi semuanya sebenarnya terjadi pada orang mukmin itu baik. Apalagi saya tadi menapakuri seperti Nabi Ayub, dia sakit. Kalau sakitnya Nabi Ayub kaya raya, dan kaya raya itu tadi diartikan dengan sedekah, sangat luar biasa. Sehingga kalau dia sedekah waktu kaya, hartanya itu luar biasa. Sehingga kayanya terkenal di langit maupun di akhirat. Jadi di sini kalau bagi orang yang beriman tidak ada pilihan, semuanya itu ajib.
sangat